Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab Pancasila. Bab Pancasila. Pengertian Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu etimologis, historis, dan terminologis. Makna yang pertama, etimologis, dari Sanskerta, yaitu dari India, merupakan dari bahasa kasta Brahmana. Kalau bahasa rakyat biasa, bahasa Prakerta. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia, maka sisa-sisa pengaruh ajaran model Buddha atau Pancasila masih dikenal di dalam masyarakat Jawa yang disebut dengan 5 larangan atau 5 pantangan moralitas, yaitu dilarang mateni, maling, madon, mabok, dan main, atau membunuh, mencuri, berzina, minum minuman keras, atau menghisap candu dan berjudi. Makna yang kedua, historis. Pada sidang BPUPKI 1, ada yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian ada 3 orang pembicara yang tampil, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian diberi nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkan UUD tahun 1945 termasuk pembukaan UUD tahun 1945. Terminologis historis adalah proses perumusan Pancasila, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini semua Insinyur Soekarno yang berpidato di depan sidang BPUPKI. Dan dengan usulan tersebut, Insinyur Soekarno beri nama Pancasila dan langsung diterima oleh sidang BPUPKI. Dan kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila yang rumusannya 1. Sosionasional, yaitu kenasionalisme dan internasionalisme. 2. Sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan trisila masih diperas lagi menjadi ekosila, yaitu yang intinya gotong royong. Dalam Piagam Jakarta, memuat Pancasila sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh sidang. Rumusan Pancasila yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang ketiga, terminologis, yaitu untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana umumnya negara yang merdeka, maka PPKI segera mengadakan sidang dalam sidang yang tanggal 18 Agustus tahun 1945 berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indo yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang tahun 1945 dibagi menjadi 2, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 ada 4 alinea, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Latar belakang pendidikan Pancasila, yaitu nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Ada 4, yaitu 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Nilai-nilai Pancasila yang berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan oleh Noto Negoro merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara, munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Masalah-masalah di negeri Indonesia ada banyak sekali. 1. Masalah korupsi. 2. Masalah lingkungan. 3. Masalah disintegrasi bangsa. 4. Masalah dekadensi moral. 5. Masalah narkoba. 6. Masalah penegakan hukum. 7. Masalah terorisme. Tujuan pendidikan Pancasila adalah 1. Revitalisasi nilai, yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan yang kedua adalah memberi pemahaman dan penghayatan. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan ketiga, memberi solusi, yaitu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang keempat adalah membentuk sikap. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat, berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Kesimpulan mata kuliah Pancasila ini adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesional yang sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Sedangkan pentingnya mata kuliah Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan selain itu agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal ini ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya tentang bab Pancasila. Jazakillahu khairan katsiran wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.